Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan wa syukru lahu mutawaliyan wa tatrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan duduk dan hadirnya kita di tempat ini, di majlis zikir ini. Kemarin kita membahas tentang 4 kalimat keutamaannya. 4 kalimat ini sa'afdal zikir setelah Al-Quran. Yang pertama subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Yang ketiga kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang keempat Allahu akbar. Kemudian para jemaah sekalian, dari 4 kalimat ini oleh pengarang kitab ini Syekh Abdul Razak, beliau memerinci pembahasan 4 kalimat ini satu persatu. Beliau memulainya dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dalam bahasa Arab, kalimat ini dibagi menjadi 2. La ilaha maksudnya adalah penafian, meniadakan ataupun mengosongkan bahwasanya tidak ada ilah ataupun sesembahan yang paling hak, yang paling benar untuk diibadahi. Jadi kita nafikan sikap yang pertama, ini adalah menafikan sesembahan tanpa terkecuali. Kemudian illallah, kalimat kedua bagian dari kalimat tauhid ini adalah illallah, kecuali Allah. Kalau kita mengosongkan sesuatu, kemudian kita tetapkan sesuatu lagi, maka sesuatu yang kita tetapkan ini menjadi spesial, menjadi ada kekhususan tersendiri. Nah, kita menetapkan Allah sebagai Tuhan. Jadi kita sudah mentauhidkan Allah jika makna ini kita pahami secara baik dan benar. Kita nafikan semua, kemudian kita tetapkan cuma Allah. Berarti yang ada Tuhan, yaitu Allah saja. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking besar dan agungnya kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini, karena kalimat ini kita diciptakan. Kemudian para rasul diutus. Kemudian kitab-kitab diturunkan oleh Allah. Dan adanya perpecahan manusia ke dalam 2 golongan, yang mukmin dan yang kafir. Karena kalimat ini ada 2 golongan manusia juga, yang berbahagia dan yang celaka, penduduk surga dan penduduk neraka. Dan kalimat tauhid ini adalah al-urwatul wusqa, itu ikatan yang sangat kuat. Kalimat tauhid ini adalah kalimat taqwa. Dan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini, seagung-agung rukun Islam, dan juga seutama-utama yang paling terpenting cabang-cabang iman. Inilah jalan kepada keberuntungan dan keselamatan, dan menyebabkan kita terhindar dari neraka. Itulah kalimat syahadah, persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kemudian inilah kunci kebahagiaan. Inilah fondasi dan dasar agama ini. Karena fadilah yang sangat-sangat banyak dan luas dari kalimat tauhid ini, tidak heran Allah Subhanahu wa taala sampai bersaksi akan hal ini. Dalam surat Ali Imran 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa." Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang paling hak untuk diibadahi kecuali Dia. Wal malaikatu, begitu juga malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan yang berilmu mereka menegakkan dengan keadilan. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang paling hak diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah. Huwal azizu al-hakim, Allah yang maha perkasa lagi maha hakim, bijaksana. Jadi tiada persaksian yang paling kuat dan kokoh dari persaksian Allah sendiri. Amat-amat naif kalau kita sebagai makhluk Allah tidak mau bersaksi dengan kalimat tauhid ini, para jamaah sekalian. Untuk kalimat yang mulia dan agung ini, keutamaan yang begitu luas dan keistimewaan yang begitu melimpah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitung dan mereka-rekanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya intisari dakwah para rasul, kalimat tauhid ini, dan juga lubnya, pokoknya risalah para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin," tidaklah kami mengutus sebelummu dari rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami mewahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Itu apa? Tidak ada ilah yang paling hak kecuali aku, kata Allah. Oleh karena itu ibadahilah aku. Para ulama mengatakan, kullu ma warada minal ibadah fil Quran fa ma'nahu at-tauhid. Setiap lafaz yang datang di Al-Quran, lafaz ibadah yang datang di Al-Quran, maknanya adalah tauhid. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan 'an i'budullah wajtanibut taghut." Kami utus untuk setiap umat itu seorang rasul, tugas mereka menyeru kepada peribadahan kepada Allah dan menjauhi taghut, itu kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nahl, "Yunazzilul malaikah birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi." Allah menurunkan para malaikat dengan malaikat khusus, yaitu Jibril, berupa urusannya sebuah perkara kepada seseorang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tugas dia, hamba ini, an-anziru, agar mereka mengingatkan tentang perkara, yaitu la ilaha illa ana fattaqun, Allahu la ilaha illa ana fattaqun. Ini jelas Allah mengklaim, menegaskan tentang peringatan tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Maka bertakwalah kepadaku. Ini ayat-ayat yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak lain juga sebuah nikmat kepada kita semua, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada umat Muhammad SAW, dan isinya keseluruhannya adalah ibadah yang tidak lain adalah at-tauhid. Makanya pada saat datang firman Allah, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah,
Allah memberikan atas kalian nikmat-nikmatnya yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang batin. Apa kata Mujahid? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ma an'ama Allahu 'ala 'abdin minal 'ibad ni'matan a'zam min an 'arrafahu la ilaha illallah. Tidak ada kenikmatan atas seorang hamba dari hamba-hamba berupa kenikmatan yang paling agung tatkala mereka paham hakikat la ilaha illallah. Makanya muallif di sini pengarang meruntut, yaitu menyebutkan fadilah kalimat la ilaha illallah yang ia kita pakai untuk berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyifatkan dalam Al-Qur'an kalimat tauhid ini adalah kalimat at-thayyibah, kalimat yang bagus. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah mengumpamakan dengan sebuah perumpamaan? Apa perumpamaannya? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun. Bagaimana pohon yang baik itu? Akarnya menancap kokoh. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya menjulang di atas tanah. Nu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Kita berikan semua buah dari pohon ini setiap saat dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amsal. Allah memberikan perumpamaan kepada siapa? Linnas, seluruh manusia. Fungsinya apa? La'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat dalam Ibrahim. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat thayyibah para jemaah sekalian. Kemudian berikutnya kalimat tauhid adalah kalimat as-sabit, kalimat yang kokoh. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan mereka yang beriman dengan perkataan yang kuat lagi kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu zalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang tersesat. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Surat Ibrahim. Kemudian di antara fadilah kalimat tauhid para jemaah sekalian, hiya al-ahd. Kalimat tauhid adalah perjanjian. Allah berfirman, la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali orang yang mengambil di sisi Allah perjanjian. Jadi yang memiliki syafaat ini memiliki perjanjian. Sedangkan perjanjian di sini maksudnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Dari Ibnu Abbas an-Nabukhari, dari Ibnu Abbas dia mengatakan al-ahdu, al-ahad, perjanjian ini maksudnya apa? Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Wa yatabarra ila Allah min al-haul wal quwwah, dan mengaku lemah, mengosongkan diri kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Tiada daya dan upaya dari diri kita ini. Makanya wahya rasul kulli taqwa, inilah kepalanya setiap ketakwaan kalimat tauhid ini. Di antara fadilah kalimat tauhid annaha al-urwatul wusqa. Kalimat tauhid merupakan ikatan yang kuat. Allati man tamassaka biha najah. Siapa yang berpegang dengan kalimat kuat ini dia akan selamat. Wa man lam yatamassak biha halak. Siapa yang tidak berpegang dengan kalimat yang kuat ini dia akan celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut." Siapa saja yang kufur kepada taghut,
wa yu'min billah, kemudian dilanjutkan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sejatinya berpegang dengan kalimat yang kuat. Al-Baqarah. Allah juga berfirman, wa man yuslim wajhah ila Allah wa huwa muhsin, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia orang yang berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah berpegang dengan kalimat yang kokoh. Kalimat tauhid di antara keutamaannya para jamaah, annaha al-kalimatu al-baqiyah, kalimat yang kekal, allati ja'alaha Ibrahim al-Khalil, yang Ibrahim kekasih Allah menjadikannya fi aqibihi la'allahum yarji'un, untuk anak keturunannya agar mereka kembali ke kalimat tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma, tatkala Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, aku berlepas diri mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah, illa alladhi faqarani fa innahu sayahdi, kecuali zat yang menciptakan diriku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, dan menjadikannya kalimat yang kekal, fi aqibihi, di anak keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ingat kepada kalimat tauhid ini. Kalimat tauhid para jemaah sekalian tidak lain adalah kalimat takwa, allati alzamaha Allah, yang Allah wajibkan, yang Allah lazimkan kepada siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu ahabba biha wa ahlaha, dan mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berhak dengan kalimat tauhid ini, dan mereka amat-amat patut dengan kalimat tauhid ini karena mereka bertauhid, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, iz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah, pada saat Allah menjadikan mereka yang kafir dalam hati mereka kesombongan, yaitu adat jahiliyah, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih, sebaliknya Allah menurunkan ketenangan atas rasulnya. Kemudian wa 'alal mu'minin, dan juga atas orang-orang yang beriman. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha, dan Allah mewajibkan atas mereka kalimat taqwa, yaitu kalimat tauhid, dan mereka yang paling berhak dengannya dan yang mereka paling patut atasnya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, adalah Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Abu Ishaq As-Sabi'i An-Amr bin Maimun, beliau mengatakan, ma takallama an-nasu bi syai'in afdala min la ilaha illallah, tidak ada manusia perbincangkan dengan sesuatu yang paling afdal dari kalimat la ilaha illallah. Faqala Sa'd bin Iyad, atadri ma hiya ya Abu Abdullah, kamu tahu wahai Abu Abdullah apa itu? Ya wallahi kalimatut taqwa, kalimat tauhid ini demi Allah adalah kalimat taqwa. Alzamaha Allah wa ashab Muhammadin wa kana haqqu biha wa alaha, dan Allah sudah lazimkan kepada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berhak atasnya dan patut dengannya. Kemudian kalimat tauhid para jamaah sekalian, muntahas shawabi wa ghayatuhu, puncak kebenaran dan tujuan dari kebenaran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba, yauma yaqumur ruh wal malaikah, pada saat, pada hari Jibril dan para malaikat bangkit safan, bersop-sop, la yatakallamun, tidak ada yang berkata-kata, illa man adzina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan dia mengatakan tentang kebenaran.
Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas tentang illa man azna lahu, siapa yang diizinkan oleh Allah untuk mengatakan kebenaran ini. Illa man azna lahu rabbu bi syahadati an la ilaha illallah, yaitu orang yang diizinkan oleh Rabbnya dengan syahadat la ilaha illallah wa hiya muntahas shawab, dan dia adalah puncak ataupun ujung dari kebenaran, tidak ada lagi kebenaran setelahnya. Wa qala Ikrimah as-shawabu la ilaha illallah. Shawab dalam ayat ini maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi siapa yang mendakwahkan tauhid sudah pasti dia berada di atas kebenaran. Tidak ada yang mengklaim dirinya paling benar dari Nabi dan Rasulnya, para jemaah sekalian. Nabi dan Rasul mereka lah yang mendakwahkan kalimat tauhid. Di antara fadilah kalimat tauhid, dakwatul haqqi al-muradah, yaitu dakwah yang hak, dan inilah yang dituju. Biqauli ta'ala, dengan firman Allah, lahu da'watul haq, untuk Allah dakwah kebenaran. Walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bisyai', mereka yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak diijabah oleh Allah sedikit pun. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha ma'u liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi, seperti orang yang membuka kedua tangannya kemudian mencelupkannya ke dalam air untuk menciduk air ke dalam mulutnya, sedangkan ia tidak mampu melakukannya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah doa-doa orang kafir itu kecuali dalam kerugian. Jadi tidak ada artinya seseorang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang bukan seorang muslim, bagaimanapun baiknya dia, bagaimanapun dia berdonasi ke sana kemari, miliaran, triliunan, tetapi tidak beriman dengan kalimat tauhid, percuma jawabannya. Sebagaimana orang yang ingin mengambil air dengan tangan yang dibentangkan untuk menciduk air ke dalam mulutnya, tidak ada arti dan manfaatnya. Di antara fadilah kalimat tauhid, annaha hiya ar-rabita al-haqiqiyyah allati istama'a 'alaiha ahlu dinil Islam. Kalimat tauhid tidak lain adalah ar-rabitah, pengikat yang sesungguhnya, yang hakiki, yang semua orang yang beragama Islam berkumpul di atas kalimat ini. Fa'alaiha yu'aluna wa yu'aduna, mereka berada di atas kalimat tauhid ini bersikap loyalitas dan bersikap tidak loyalitas, bara', berlepas diri dari apa yang menjadi lawan kalimat tauhid ini, dan mencintai orang yang memakai kalimat tauhid ini. Wa biha yuhibbuna wa yubghiduna, oleh karena itu dengan kalimat tauhid ini ahlul Islam, orang-orang Islam saling mencintai dan juga saling mengingkari kesyirikan lawan daripada kalimat tauhid. Dengan sebab inilah persatuan umat muslim melalui kalimat tauhid ini seperti satu tubuh, seperti satu bangunan yang sangat kokoh, saling menopang satu di antara yang lain. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan menjelaskan, alhasil anna ar-rabitah al-haqiqiyyah allati tajma'u al-muftariqah, kalimat hakiki yang mengikat, yang mengumpulkan orang-orang yang berselisih, wa tu'allifu al-mukhtalifa hiya rabitatu la ilaha illallah, dan membikin persatuan orang-orang yang bercerai-berai tidak lain adalah pengikatnya la ilaha illallah. Ala tara anna hadhihi ar-rabitah allati tajma'u al-mujtama' al-islamiyyah kullahu ta'annahu jasadun wahidah. Bukankah kamu lihat
Inilah pengikat yang mengumpulkan umat Islam ini seluruhnya seperti satu tubuh. Wa taj'aluhu kal bunyan, menjadikan mereka satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Afafat quluba hamalatil arsy wa man hawlahu minal malaikati 'ala bani adam fil ardi. Begitu juga lembut hati-hati malaikat pembawa arasy dan juga malaikat di sekeliling arasy, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati-hati anak manusia ini juga dekat lewat kalimat tauhid yang mengikat hati-hati mereka tanpa memandang jenis dan ras. Kemudian para jamaah sekalian, apa kata beliau? Ma'a bainahum minal ikhtilaf, padahal mereka tidak satu suku, tidak satu bangsa dan seterusnya, tetapi yang mengikat mereka adalah kalimat tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adzabal jahim. Jelas di sini mereka malaikat pembawa arasy dan malaikat di sekitar arasy yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, mereka beriman dengannya. Wa yastaghfirun, mereka memintakan ampun lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Apa kata mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, Engkau sudah luaskan segala sesuatu rahmat dan ilmu. Faghfir, ampunilah lil ladzina tabu, untuk orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, mengikuti jalanmu, wa qihim adzabal jahim, jagalah mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum, banyak sekali dalam ayat ini doa para malaikat. Ya Rabb kami, adkhilhum jannati adnin, masukkan mereka ke surga Aden, allati wa'adtahum, yang sudah Engkau janjikan mereka. Wa man salaha min abaihim, begitu juga dengan bapak-bapak mereka yang saleh, wa azwajihim, istri-istri mereka, pasangan mereka, wa zurriyatihim, anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau wahai Allah al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Wa qihimus sayyi'at, ternyata masih ada lagi, jagalah mereka dari segala keburukan. Wa man taqi sayyi'at, barang siapa yang menjaga keburukan, yauma idzin faqad rahimtah, pada hari itu Engkau sudah rahmati dia. Wa dzalika huwal fawzul 'azim, inilah kejayaan yang sangat-sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Faqad asyara ta'ala ila anna ar-rabita allati rabatat baina hamalil arsy wa man hawlahu baina bani adam fil ardi hatta da'u Allah lahum hadha ad-du'a as-salih al-'azim innama hiya al-iman billahi azza wa jalla. Kata Syekh di sini, diisyaratkan oleh Allah sendiri pengikat antara malaikat pembawa arsy yang 8 itu, kemudian malaikat di sekitar arasy dengan manusia, anak keturunan Adam yang ada di bumi ini. Manakala mereka mendoakan anak keturunan Adam dengan doa yang begitu banyak, doa yang saleh ini, yang agung ini, pengikatnya adalah al-imanu billahi jalla wa ala, itu keimanan terhadap Allah yang maha agung dan mulia. Wa bil jumlah fala khilafa bainal muslimin anna ar-rabita allati tarbitu afrada lil ardi ba'dhum bi ba'din wa tarbitu bainal ardi was sama'i hiya rabitatul la ilaha illallah. Tidak ada pertentangan antara kaum muslimin, pengikat yang mengikat mereka, person-person mereka, pribadi-pribadi mereka di bumi ini satu dengan yang lain, antara juga penduduk langit dan penduduk bumi. Pengikatnya la ilaha illallah.
fala yajuzu al-bata' an-nida'u bi rabitin ghairiha, maka tidak layak kita berkuar-kuar untuk menyatukan umat ini dengan pengikat selain kalimat la ilaha illallah. Jadi dakwah tauhid ini tidak dakwah ataupun tertolak dari kalam Syekh ini Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti ini klaim ataupun mengatakan dakwah tauhid pemecah umat, sangat-sangat bertolak belakang dengan pernyataan Allah sendiri. Dan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti seorang mufassir, ahli tafsir. Terakhir para jemaah sekalian, di antara fadilah kalimat tauhid ini, kalimat tauhid adalah kebaikan yang paling afdal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu khairun minha." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya kebaikan dari itu semuanya. Wa qad warada 'an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan selain mereka, yang dimaksud dengan al-hasanah di sini adalah la ilaha illallah. Dari Ikrimah, dari ayat ini, man jaa bil hasanah, siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya kebaikan dari itu, yaitu qaulu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tidak ada sesuatu yang paling baik dari kalimat tauhid, kata beliau. Yang terakhir, yang tadi terakhir, ini terakhir yang berikutnya. Waqad sabata fil musnad wa ghairihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni minal jannah. Aku mengatakan, yaitu Abu Dzar, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah amalan yang mendekatkan aku kepada surga, wa yubaliduni minan nar, menjauhkan diriku dari neraka. Apa jawab Nabi? Idza amilta sayyi'atan, jika engkau melakukan keburukan, fa'mal hasanah, lanjutkan atau tutup dengan kebaikan. Fa innaha asyru amsalihha, karena satu kebaikan itu sepadan dengan 10 kali lipat. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa minal hasanati la ilallah, la ilaha illallah termasuk juga kebaikan? Apa jawab Nabi? Na'am, ya ahsanul hasanah. Iya, bahkan dia kebaikan yang paling baik, yang paling top, yang paling tinggi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jika kita berzikir satu kali kalimat la ilaha illallah, kalikan aja 10 menjadi 100 kebaikan pada jamaah sekalian. Insyaallah bisa kita lanjutkan dengan fadilah kalimat tauhid ini yang sumbernya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam season ini, pada malam hari ini, sumbernya dari Al-Quran semuanya. Besok pada pekan depan sumbernya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya untuk kami pribadi. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.